Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami di Creo Garage. Kembali dengan saya Rizky Hidayat. Kali ini kita mau nge-review sebuah mobil city car yang menurut kami ini mobil yang bagus banget lah, cocok untuk kebutuhan kita sehari-hari. Mobil itu adalah Toyota Yaris tipe S TRD Sportivo tahun 2012 dengan transmisi matic. Pertama-tama saya mau lihat dulu tampilannya secara keseluruhan. Lihat tampilan depannya seperti ini dengan model headlampnya yang masih multi reflektor ya. Jadi dia sayangnya belum LED ya, di zamannya 2012 belum ada yang kelasnya LED. Modelnya seperti ini tidak ada perubahan hingga tahun 2016, dia modelnya masih seperti ini. Paling dari tahun awal hingga sekarang yang perubahannya hanya di bagian bumper dan juga grillnya. Grillnya model yang masih model seperti ini dengan honeycomb, model honeycomb seperti ini. Lalu di bumpernya sendiri ini modelnya juga masih sama honeycomb dengan ada fog lampnya. Nah, karena kebetulan ini tipe yang TRD, yang dimana TRD sendiri itu banyak bikin aksesoris. Sebenarnya itu tuner in-house-nya dari Toyota, tapi untuk di Indonesia sendiri dia memberikan aksesoris berupa front bumper hingga side skirt dan juga di bumper belakangnya. Oke, bisa dilihat lebih dekat model grillnya seperti ini, model bumpernya seperti ini. Nah, ini tampilan depannya seperti ini ya teman-teman ya, dengan model spion yang masih di samping. Sayangnya dia belum ada di sini, modelnya masih menempel dengan kaca depan. Dan juga khusus untuk tipe S ini Yaris itu sudah dilengkapi dengan kunci keyless. Jadi teman-teman nggak usah pencet alarmnya, dia langsung aja kantongin kuncinya, langsung pencet tombol sebelah sini dan pintu akan terbuka. Tapi kebetulan kuncinya lagi nggak ada di saya, nanti akan saya peragakan. Oke, dilihat di sini di sampingnya juga ada stiker TRD Sportivo yang menandakan kalau ini tipe TRD, dan juga ini ada side skirt seperti ini modelnya. Oke, ke belakangnya kita lihat dia ada model spoiler seperti ini dengan antenanya bertipe short pole ya, belum yang shark fin. Nah, untuk lampu belakangnya sendiri dia modelnya LED bundar seperti ini, jadi dia kalau menyala itu melingkar seperti ini cahayanya. Lalu di sini ada cluster untuk sennya dan untuk lampu mundurnya. Dan di sini juga dilengkapi dengan reflektor. Ini nggak bisa nyala ya teman-teman, dia cuma memancarkan cahaya dari mobil di belakangnya. Di sini kita bisa temui, di sini ada parking sensor, dan lagi juga di sini juga sudah keyless ya teman-teman, jadi nggak perlu colok-colok kunci lagi, dan juga bisa diakses dari di dalam. Di sini juga sudah dilengkapi dengan rear defogger khusus untuk tipe S ya. Sekarang kita masuk ke dalam interiornya yuk. Oke deh teman-teman, jadi seperti inilah interior dari Toyota Yaris dengan nuansanya semuanya hitam ya. Pertama-tama lihat dulu atapnya juga berwarna hitam, full dashboard semua hitam. Paling pun kombinasikan dengan warna merah karena ini tipe TRD, jadi door trimnya dia dikasih nuansa warna merah. Ini jok aslinya juga warnanya merah, cuma karena ini di cover jadi kita nggak bisa tunjukkan warna merahnya ya. Oke, ya inilah interior dari Toyota Yaris tahun 2012 bertipe TRD dengan transmisi otomatis. Desain setirnya sendiri seperti Toyota pada kebanyakan, cuma di sini ada tombol switch untuk volume dan ganti lagu. Oke, dia juga udah flat bottom bagian sininya. Dengan flat bottom ini jadi teman-teman kakinya tuh fungsinya jadi nggak nyangkut dengan setirnya, karena itulah flat bottom. Oke, sun visornya tanpa ini ya, tanpa lampu. Di sininya juga, di sini ada card holder juga buat naruh e-tol. Spion tengahnya dengan day dan net view mirror ya, jadi teman-teman kalau silo jadi tinggal dipencet aja, jadi cahaya dari mobil belakang nggak terlalu silo ke mata. Oke, nah satu hal yang saya mau highlight dari dashboard Yaris ini tuh banyak banget tempat untuk nyimpen barang maupun minuman. Di sini ada banyak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk di depan saja kita bisa nemuin 6 cup holder ya. Untuk lacinya sendiri ada 1. Di bawah ternyata juga ada laci untuk tersembunyi ya, untuk mungkin barang-barang yang penting. 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tempat penyimpanan teman-teman. Oke. Di sini kita lihat ada ventilasi AC-nya dengan ring chrome, begitu pula sebelah kirinya. Dan juga di sebelah sininya kita bisa temukan saklar untuk power window-nya maksud saya. Di sini juga ada untuk window lock, central door lock, dan
Ya, ini juga auto up and down ya teman-teman untuk kacanya. Oke, ada tweeternya. Ini juga Yaris dan Vios, dashboardnya mirip, cuma dia Vios itu nggak ada lacinya di depan seperti ini ya teman-teman. Di instrumen clusternya kita bisa temukan ada RPM, ada speedometer, ada gear indikator, ada indikator bensin dan juga odometer. Dan untuk kalau mau ngeliat teman-teman MID-nya di sini bisa dipencet-pencet. Di sini juga bisa untuk mengganti oh ini ada trip A, trip B. Udah ya, itu aja ya. Di tengah ada hazard, ini ventilasi AC di tengahnya modelnya kecil ya. Dia nyesuaiin modelnya mungkin karena ini city car jadi nuansanya imut-imut begitu. Oke, sennya. Wipernya udah intermittent ya teman-teman, jadi bisa diatur tingkat kecepatannya. Dan di sini juga kita bisa temukan tombol engine start stopnya. Ini untuk retract dan untuk mengatur spionnya ya teman-teman. Nah, di tengah-tengah juga kita bisa nemuin modelnya masih analog ya teman-teman. Kalau untuk Toyota Fit sendiri yang dikeluar di Jepang, itu indikator suhunya itu dia digital teman-teman di atasnya sini. Nggak seperti yang di Indonesia yang masih analog. Di tengahnya kita bisa temukan radio. Ini belum ada Bluetooth ya teman-teman. Maklum di zamanan ini tahun 2012, jadi belum ada Bluetooth, Android CarPlay ataupun iPhone ya, Apple CarPlay maksudnya ya. Oke, di sini untuk speed fan-nya, ini untuk arah semburannya, dan ini untuk tingkat kedinginannya, dan ini untuk defogger di belakang ya, karena ini tipe S jadi udah ada defoggernya. Di sini gear levernya ini seperti biasa dia modelnya gate ya teman-teman, jadi PRND, ada L untuk lane ya, untuk gigi 1. Di sini juga ada shift lock teman-teman, jadi fungsinya kalau teman-teman parkir paralel kan nggak bisa dimatiin mesinnya kan, harus di P posisinya. Jadi kita matikan dulu, kita injak rem, tekan shift locknya baru bisa dinetralin, jadi mobil bisa didorong, dimaju mundur kan. Begitu fungsinya teman-teman, fungsi untuk dari shift lock itu. Oke, kayaknya udah ya, nggak ada lagi bahas lagi. Di sini juga modelnya biasa ditekan, belum LED, masih bohlam. Di sini juga safety beltnya dia bisa naik turun ya teman-teman, menyesuaikan tinggi badan teman-teman dan size dari teman-teman. Oke, kayaknya udah ya. Di depan kita pindah ke baris belakang untuk melihat seberapa lega kondisi di belakang. Oke, pindah. Oke, kita beralih ke baris kedua dari Toyota Yaris ini. Wah, kiri. Bangkunya ini udah kita set dengan posisi mengemudi saya ya, tinggi saya 168. Door trim kembali lagi dengan nuansa merah dengan bahan fabrik di sini, dan mobil zaman dulu fabriknya nggak pelit ya, nggak kayak mobil zaman sekarang door trimnya itu sedikit itu bahan halusnya. Tapi kalau mobil zaman dulu masih nggak irit ya, nggak pelit. Di sini kita bisa temukan gripnya sudah retract untuk di 3 sisi ya teman-teman. Untuk power window-nya di sini dia nggak auto up dan auto down. Oke. Di sini kita bisa temukan cup holder dan ada audionya juga di sini. Nah, untuk memaju dan mundurkan bangku ini ada tuas di sebelah sini teman-teman. Ini untuk maju dan mengatur kerebahan dari bangku ini. Yang sebelah kanan untuk maju mundur dan yang sebelah kiri untuk rebah dan retract-nya. Oke. Di sini bisa ada, teman-teman bisa gantung barang-barang di sini karena ini mobil sangat fungsional sekali ya, udah banyak laci dan juga ada gantungan untuk belanjaan teman-teman. Dan di sini ada lampu penerangan juga kalau malam. Oke, udah itu aja. Kita lihat bagasinya yuk. Oke, inilah belakangnya Yaris. Seperti yang saya tadi bilang, karena ini mobil sudah keyless, untuk membuka bagasinya pun keyless. Dia untuk kuncinya ada tekan atasnya dan bukanya yang bawah, yang tengah ini. Ini untuk membukanya. Bagasinya karena posisi joknya rebah jadi kelihatannya agak sempit ya teman-teman. Sebenarnya lumayan juga ini bagasinya. Untuk volumenya sih kita nggak tahu, nanti teman-teman searching aja volumenya dari Yaris ini. Nah teman-teman, ini spare tire-nya dia masih full size ya teman-teman, sama seperti ban yang ada di luar. Masih ring yang sama juga, tidak seperti ban cadangan yang pada umumnya. Di sini juga ada toolkitnya. Di sini bisa teman-teman temukan, ini bisa untuk setting ganti shock breaker ya, laci sebelah sini itu. Oke, di sini juga ada lampu penerangan, jadi kalau malam-malam ngeluarin barang, jadi teman-teman nggak gelap-gelapan gitu ya. Dan di sini ada tuas untuk buka
buka dan turunin ininya, bagasinya. Jadi teman-teman kalau nggak nyampe gitu ya, tapi ya kayaknya nggak mungkin juga ya nggak nyampe. Ini jadi bisa ditarik dari sini aja, tutup.